Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cerita Heru. Oke, untuk nyambung yang video yang sebelumnya mengenai CV atau hal-hal yang berkaitan dengan melamar kerja, di video kali ini aku juga mau nyambung sih, mau ngasih tahu juga beberapa hal yang berkaitan dengan apa ya, dunia pekerjaan sih seperti itu. Karena ada kasusnya seperti itu kemarin. Jadi ini untuk teman-teman yang fresh graduate atau yang sedang mencari kerja, ini penting banget untuk diperhatikan. Bukan hal yang sederhana, bukan hal yang apa yang patut dibiasakan aja, tapi ini penting sih. Ini lebih ke cara kita menghargai proses seperti itu. Jadi ini ada cerita aja ya, tapi ini cerita aja yang mungkin nanti kalian bisa jadi ambil contoh. Jadi ada satu kejadian di mana si A ini itu melamar sebuah pekerjaan dan mendapatkan informasinya di satu aplikasi, mungkin di media sosial. Namun pada saat mendaftar, dia hanya kalau teman-teman perhatikan apa ya, email itu kan ada ke siapa, dan judulnya apa, dan ada badan emailnya yang teman-teman isi. Jadi dia tuh hanya mengisi ketujuan email dan apa ya, kayak judulnya aja gitu, tanpa menulis apapun di badan emailnya gitu loh. Dan ketika dia send, dan besoknya ternyata si interviewernya menganggap kalau si pelamar ini tidak serius dan sebecanda itu, karena hanya menuliskan judul aja dan tidak menuliskan apa-apa di badan email. Dan semenjak saat itu aku mengambil kesimpulan bahwasannya itu tuh menjadi sangat penting, bahwasannya walaupun cuma sedikit basa-basi ya, walaupun cuma sekedar selamat pagi, saya ini karena jelaskan aja dari kapan kamu lihatnya atau kamu lihat di mana, dan dibawa kayak salam hormat nama kita gitu loh. Dan ternyata itu tuh penting juga diperhatikan oleh teman-teman fresh graduate atau pelamar kerja yang lainnya. Jangan mudah menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tuh baik lagi ke cara pandang kita menghargai satu informasi gitu loh. Sorry. Jadi jangan disepelekan gitu untuk hal yang berkaitan dengan email seperti itu. Syukur-syukur kalau emailnya tidak apa ya, mengandung kata-kata yang alay, kata-kata yang zaman kita ya Facebook dulu. Jangan ya, kok bisa sediakan satu email yang profesional, yang mudah banget orang menilai kalau itu nama kamu dan oh ternyata ini si A yang mendaftar seperti itu. Perlu diperhatikan juga badan emailnya, mungkin bisa dengan kata-kata yang sopan, misalkan seperti dengan hormat. Saya kan kayak apa ya, ini contoh misalkan kayak gini, selamat pagi, perkenalkan saya bla 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 bla, saya mendapatkan informasi dari media sosial kalau perusahaan Bapak membuka lowongan dengan posisi yang kalian tuju. Berikut saya sudah melampirkan berkas yang bisa menunjang formalitas saya, aplikasi saya untuk bisa ditelaah oleh HRD-nya Bapak. Dilampirkan terus, misalkan ada CV segala macam seperti itu, dan jangan lupa di bawahnya salam hormat atas nama kita seperti itu. Dan itu tuh akan lebih profesional dan lebih menghargai perusahaan yang kita tuju, karena kita memperhatikan hal sekecil itu gitu loh teman-teman. Jadi memang jangan sampai diremehkan hal yang berkaitan dengan uh, melamar kerja. Aku hampir lupa deh kayak gitu, karena aku tuh udah sering banget sih bikin gitu. Tapi aku dari zaman kuliah dulu. Misalkan dulu tuh zaman kuliah aku sering banget kan ikut event-event gitu dan kirim berkasnya tuh lewat email, dan aku sering banget memperhatikan itu. Dan alhamdulillah tuh sampai sekarang aku terbawa kalau mau daftar apapun seperti itu. Walaupun ya kita juga menghadapi atau merasakan banyak sekali di Indonesia ini masih banyak banget perusahaan yang apa ya, yang nggak profesional banget menurutku. Misalkan kayak dia tuh nggak memberikan kabar kepada orang yang sudah mendaftar, misalkan nggak terima atau apa. Itu tuh Indonesia tuh masih banyak banget perusahaan yang menggampangkan hal itu. Padahal menurutku bisa banget kan kalau emang nggak lolos ya udah dibikin aja nggak lolos gitu. Jadi orang tuh bisa tahu di mana kesalahannya dan bisa legowo dengan itu. Dan itu aku melihat perusahaan di Indonesia tuh banyak masih ada yang menyepelekan hal itu gitu loh teman-teman. Jadi kayak menggampangkan untuk tidak mengabarkan kepada kita, walaupun itu hak dia sih karena dia penerima kerja. Tapi menurutku lebih baik lagi kalau banyak perusahaan yang mengirimkan informasi kalau kita nggak lolos atau apa yang bisa kita perlu perbaiki seperti itu, karena kita perlu juga perbaikan kan dari segala sisi seperti itu.
Itu sih hal yang kemarin juga menonjol banget di banyak media sosialku mengenai itu. Selain itu juga sekarang banyak sekali hal-hal yang dimintai ketika kita melamar kerja. Nggak hanya CV ya, tapi kita ada cover letter, ada head letter. Jadi kayak head letter, sorry, cover letter. Jadi beda ya antara CV dan cover letter. Jadi ada surat pengantarnya dulu sebelum si orang itu melihat informasi lengkap tentang kamu di kurikulum vitae-nya kamu gitu, daftar riwayat hidup. Jadi ada beberapa banyak hal yang memang perlu banget kamu kuasai supaya hal-hal begitu tuh kamu nggak tertinggal gitu loh teman-teman. Karena emang bahaya sekali ya kalau hal-hal demikian kamu bisa tertinggal seperti itu. Ini sih aku share pengalaman tentang aku ya, karena memang tahun lalu pas saat pandemi juga aku beberapa bulan menganggur, dan aku tuh lamarnya juga udah banyak perusahaan dan gak keterima, tapi alhamdulillah aku bisa keterima di satu perusahaan itu sekitar September 2020 sampai dengan sekarang. Walaupun itu kerjanya dari rumah WFH, tapi aku juga cukup menghargai menghargai karena aku butuh sekali pemasukan, karena memang saat pandemi ini memang benar-benar parah sih, memang banyak banget orang terdampak. Dan ya mau gimana sih, kita memang lagi menghadapi pandemi, jadi harus benar-benar fighting banget, semangat, dan ya harus benar-benar terima dengan apapun yang terjadi di dunia saat ini. Itu sih teman-teman. Itu aja sih teman-teman sharing dari aku mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Buat teman-teman yang suka boleh share ke temannya. Buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan semoga kita bisa ketemu di video-video yang lain. Buat teman-teman yang pengen berteman dengan aku, langsung aja ke Instagram @ceritahiru_. Kita bisa saling tegur sapa di sana dan saling follow-followan seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video yang sebelumnya. Dengan video ini di sharing time kali ini mungkin aku akan sharing di video-video berikutnya seperti itu. Oke, aku Ceritahiru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.